Universitas Telkom memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas Telkom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas Telkom, kuliahnya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan menyampaikan sebuah materi, yaitu file transfer protocol ya. Jadi file transfer protocol ini adalah sebuah fasilitas ya, atau bisa dibilang sebagai aplikasi ya, untuk mentransfer file dari klien ke server ya, atau digunakan untuk mendownload file juga ya dari sebuah server ya, dalam bentuk server FTP ke klien. Nah, yang bisa di-download ada berbagai macam format ya, tentunya karena ini dalam bentuk FTP ya, maka otomatis formatnya adalah bukan format web, tetapi formatnya adalah format berupa file yang tersimpan di server untuk bisa di-download gitu ya. Baik, saya akan mulai saja masuk pada materi dalam pokok bahasan ini ya. Nah, jadi file transfer protokol ini adalah sebenarnya sebuah protokol gitu ya, untuk mengirim dan menerima file di antara host. Host di sini adalah komputer-komputer yang terhubung ke jaringan internet ya, atau ke jaringan global ya. Kemudian di sana kita membutuhkan sebuah protokol. Nah, jadi file transfer protokol ini adalah sebuah aturan gitu ya. Nah, protokol ini karena dia adalah sebuah aturan yang digunakan untuk mentransfer berkas atau mentransfer file antar mesin-mesin yang ada di sebuah internet network. Nah, protokol inilah yang akan mengatur bagaimana suatu transfer itu bisa berhasil ya, misalnya dari klien ke server atau download dari server ke klien. Nah, tujuan dari FTP ini menurut RFC 959 yaitu untuk sharing atau berbagi file ya, yang bisa digunakan secara publik gitu ya, asalkan memiliki akses untuk ke jaringan internetnya ya, terutama adalah di file transfer protokol ini. Nah, maka bisa mendownload file ya. Yang kedua adalah untuk memacu penggunaan komputer secara remote ya. Jadi kita bisa menggunakan komputer dari jarak jauh, tidak standalone gitu ya, atau tidak hanya sekedar jaringan, tetapi bisa dilakukan secara global, yaitu menggunakan jaringan internet. Nah, dengan remote itu artinya kita bisa mengaksesnya dari jarak jauh ya. Yang ketiga adalah untuk memudahkan pemakai menggunakan sistem penyimpanan file ya, di antara host atau di antara komputer. Jadi file transfer protokol ini adalah aturannya. Nah, sementara servernya bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk penyimpanan file ya.
Jadi file-file di sini tentunya bukan file database seperti yang ada di sistem basis data ya, tapi file-file ini adalah file yang ya bisa dibilang sifatnya mungkin bukan basis data ya. Misalnya adalah contoh file-file audio ya, kemudian mungkin file-file video, lalu file dokumen ya, atau file-file lain yang memungkinkan untuk disimpan di layanan FTP ini ya. Nah, yang keempat, tujuan dari dibuatnya FTP adalah untuk mengirim dan menerima data secara handal dan efisien ya. Jadi mengirim datanya efisien, kemudian menerima datanya juga efisien, karena tinggal dibuka foldernya melalui autentikasi FTP, kemudian bisa mentransfer atau bisa mengunduh file. Nah, FTP sendiri ini adalah protokol bagian dari protokol TCP/IP ya. Jadi dia menggunakan TCP atau Transfer Control Protocol, yaitu protokol yang mengatur transfer file ya di layer transport ya. Jadi ini standarnya adalah standar TCP/IP ya, 7 lapisan TCP/IP ya. Nah, sehingga file transfer protokol ini digunakan di internet ya, dikembangkan ya sampai dengan saat ini ya untuk pengunduhan ya, atau untuk download, kemudian juga untuk pengunggahan atau upload ya dari klien FTP dan server FTP ya. Klien FTP ini adalah aplikasi yang bisa menghasilkan perintah FTP ke sebuah server FTP ya. Nah, ini bisa base-nya bisa text mode ya, modenya adalah mode text. Jadi command atau perintahnya itu bisa diketikkan ya melalui command text. Nah, bisa juga yang menggunakan visual. Nah, dengan menggunakan visual ini akan lebih mudah mungkin ya oleh penggunanya. Misalnya menggunakan FileZilla ya. Nanti kita akan lihat bagaimana server FTP kita bangun, kemudian dari sisi klien ya mengakses file tersebut ya yang ada di server, atau mengunduh file tersebut yang ada di server menggunakan mode visual ya. Jadi tampilan dari aplikasi FTP-nya adalah tampilan visual. Nah, untuk yang server juga sama ya. Jadi ada yang mode text ya. Jadi server ini memberikan layanan ke komputer-komputer dengan cara merespon perintah FTP ya dari klien-kliennya. Nah, sehingga apa yang diminta oleh klien ya akan direspon oleh komputer server FTP ini ya. Nah, perintah-perintahnya dari klien ini atau dari server sendiri ya, itu berupa apa saja yang bisa dilakukan ya. Misalnya untuk mengubah direktori ya, jadi membuat folder atau membuat direktori, merubah direktori. Lalu bisa juga untuk mengubah mode transfer antara mungkin pilihannya biner atau ASCII ya. Kalau biner ini berarti menggunakan kode binary ya, kombinasi angka 0 dan 1, dan biasanya susah untuk dibaca ya kalau dibuka ya. Nah, untuk yang satunya adalah mode ASCII ya, American Standard Code of International Interchange ya. Ini kode yang memetakan huruf dan angka dan simbol ya dari sistem komputer. Nah, kemudian selain membuat direktori, mengubah direktori, kemudian mengubah mode transfernya, juga bisa dipakai untuk mengunggah dan mengunduh berkas. Nah, ini yang paling sering digunakan ya. Jadi mengunggah dan mengunduh berkas. Misalnya FTP digunakan untuk upload ke server web ya, misalnya ke Apache Web Server misalnya. Nah, ini bisa menggunakan FTP ya, entah itu FTP yang mode command text ya, atau FTP yang menggunakan mode visual seperti FileZilla tadi misalnya ya. Nah, jadi di sini sangat membantu ya untuk mentransfer file
Misalnya kalau kita mau membangun website ya, filenya kita kembangkan kita simpan dulu webnya di lokal file-filenya ya. Kemudian setelah jadi, file-file tersebut akan diupload ke server ya melalui mode FTP atau mode file transfer protocol ya. Nah, sebuah server FTP ini bisa diakses ya. Jadi untuk mengakses ke server FTP dibutuhkan yang namanya adalah Universal Resource Identifier atau yang disebut dengan URI ya. Nah, URI ini tentunya tidak meninggalkan FTP-nya. Nah, jadi di situ tertulis ftp://nama server.com ya. Nah, kalau kita menggunakan HTTP akan berbeda ya. Jadi HTTP itu adalah Hypertext Transfer Protocol. Itu protokol yang digunakan untuk transfer file hypertext ya, seperti halaman web seperti itu. Nah, beda dengan FTP yang tampilannya seperti folder ya, seperti directory seperti itu. Mungkin dengan beberapa tampilan yang ada yang standar, ada yang sudah dirubah ya. Nah, ini menunjukkan bahwa itu adalah URI atau Universal Resource Identifier ya, untuk mengidentifikasi sumber yang universal ya. Jadi sumber-sumber daya yang sifatnya adalah universal. Nah, kemudian dari klien FTP untuk terhubung ke server FTP itu bisa menghubungi server FTP-nya dengan membuka Universal Resource Identifier-nya ini ya. Jadi diketikkan di browser. Anda membuka browser Chrome atau Anda membuka Mozilla misalnya, atau Anda membuka Safari, kemudian ada ketikan ini ya, URI-nya diawali dengan FTP, kemudian // misalnya adalah lab.stcom.ac, misalnya seperti itu. Nah, maka akan ditampilkan output dari Universal Resource Identifier. Oke, kemudian bagaimana sih cara kerjanya? Ya, cara kerja dari file transfer protocol ini sama dengan, mungkin ya bisa dibilang dengan HTTP ya. Tetapi di sini agak sedikit berbeda dari sisi portnya. Ya, jadi port itu semacam pintu ya, pintu untuk masuk dan pintu untuk keluar. Ya, karena dari komputer klien terhubung ke internet ya melalui kabel atau melalui WiFi ya, melalui fiber optik ya. Nah, data yang di requestkan dari klien itu ya melalui internet akan di listening pada port 21 TCP ya di server FTP. Nah, listening di sini artinya akan mendengarkan ya. Jadi apakah ada klien yang meminta untuk akses ke server FTP ini? Jadi istilahnya menunggu, waiting ya, menunggu di nomor pintu 21 ini untuk kalau ada akan dilayani. Nah, ternyata klien membuka koneksi misalnya ya, terkoneksi ke server FTP. Nah, saat koneksinya terjalin ya di port 21 tadi, server FTP-nya menunggu ada koneksi nggak dari klien. Nah, kalau ada koneksi dari klien, maka otomatis koneksi berjalan ya. Port yang ada di klien ya misalnya menggunakan port 1043 ya. Jadi port di komputer itu jumlahnya sampai puluhan ribu ya. Nah, itu masing-masing sudah dipetakan ya untuk semua kebutuhan services di internet atau di jaringan global. Ada juga port-port yang secara umum jarang digunakan ya. Jadi ada port-port spesifik, misalnya di sini port 21 ya, itu digunakan untuk listening pada file transfer protocol. Nah, kemudian kliennya mengupload berkas misalnya ya. Jadi tadi sudah terkoneksi di 1043 di port nomor ini, di kliennya, di servernya di port nomor 21 ya. Kemudian klien ingin mengupload berkas ya, mengunggah ya. Ketika mengupload berkas, maka akan dibuka port baru dari klien ya, misalnya 1045
kemudian dia upload berkasnya ya dari komputer klien ke komputer server. Nah, port yang digunakan di komputer server untuk menerima file yang diupload dari klien ya itu di port 20. Nah, ini adalah mekanismenya untuk FTP digunakan sebagai upload ya, upload file. Demikian juga untuk download ya, juga akan sama begitu ya. Jadi kalau filenya ada di server, kemudian akan di-download oleh klien. Ya. Nah, ini nanti dari klien akan membuka port ya untuk menyimpan file yang diperoleh dari server FTP. Nah, kemudian ini adalah uraiannya ya dari penjelasannya mengenai koneksi FTP tadi ya. Jadi FTP akan menggunakan protokol TCP ya untuk komunikasi data antara komputer klien ke server, sehingga nanti di antara dua komponen komputer ini ya akan dibuat sebuah sesi komunikasi. Nah, tadi ya sesi komunikasi itu sudah terhubung. Jadi artinya masing-masing port itu sudah terhubung ya sebelum melakukan transfer data. Nah, sebelum membuat koneksi ya, port TCP, Transfer Control Protocol tadi di nomor 21, di sisi servernya dia akan listen tadi, mendengarkan apakah ada percobaan koneksi dari klien FTP, kemudian akan digunakan sebagai port untuk mengatur. Nah, jadi port nomor 21 ini akan digunakan sebagai port untuk mengatur. Yang pertama adalah membuat koneksi antara klien dan server tadi ya. Jadi kalau sudah terhubung, di kliennya menggunakan port tertentu ya 1000 sekian misalnya, kemudian di sisi servernya akan membuat di port nomor 21. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengizinkan klien yang terhubung tadi mengirimkan perintah FTP ke server. Ya, jadi memberi izin karena sudah terhubung, artinya autentikasinya sudah terhubung. Karena untuk terhubung ke FTP bisa menggunakan autentikasi, memasukkan username dan password, tapi bisa juga tanpa autentikasi. Ya. Nah, kemudian setelah diizinkan tadi ya, entah itu terautentikasi ataupun yang menggunakan anonymous, ya koneksi anonymous, koneksi bebas yang tidak dikenali, maka si server akan memberikan respon pada perintah itu. Ya, misalnya untuk get, ya, untuk download, ya, untuk upload, ya, untuk change, ya, nama directory, nama folder, ya, merubah nama directory, nama folder, atau membuat directory itu adalah sebuah perintah. Ya, namanya adalah perintah FTP. Nah, kemudian yang ketiga, port 21 itu akan mengatur ya, setelah adanya koneksi kontrol dibuat ya, maka server akan mulai membuka port pada nomor 20 tadi ya, port TCP pada nomor 20 untuk membentuk sebuah koneksi baru dengan klien ya, untuk mentransfer data ataupun untuk mendownload atau upload data. Nah, jadi fungsi port TCP nomor 21 itu menjamin ya. Jadi transfer control protokol ini adalah protokol yang menjamin bagaimana koneksi berlangsung dengan benar, kemudian proses upload dan downloadnya juga berlangsung dengan benar. Jadi transfer filenya ini berlangsung dengan benar. Ya. Nah, kemudian bagaimana koneksi autentikasinya ya. Jadi ada yang menggunakan username, tadi sudah saya singgung ya. Ada yang menggunakan username dan password untuk keamanan. Ini biasanya untuk mengakses file-file penting ya di FTP. Dan ada juga yang tidak menggunakan password untuk bisa mengakses ya directory yang ada di file transfer protokol ya. Nah, untuk bisa mengakses secara penuh ya, bisa membuat directory, bisa menghapus directory, bisa mengupload file ya. Tentunya ini adalah privilege yang diberikan ya oleh administrator FTP ya. Jadi seorang administrator FTP itu bisa memberikan hak untuk mengatur bagaimana supaya klien-klien
yang terhubung, ya, sesi koneksi yang terhubung dari klien ke server itu diberikan hak akses yang berbeda-beda, ya. Jadi itu bisa diatur. Nah, untuk pengguna yang belum terdaftar mungkin diatur bagaimana supaya bisa login menggunakan metode anonymous, ya. Jadi sudah saya singgung. Nah, dengan menggunakan anonymous ini user bisa terhubung, ya, misalnya menggunakan alamat emailnya sebagai identifikasi, ya. Nah, lalu file-file tertentu, ya, yang bisa diakses diatur, ya. Jadi file-file yang bisa diakses itu file-file tertentu yang diatur untuk user yang modenya adalah anonymous. Nah, ini adalah model layanan FTP tadi, ya. Jadi ini gambar diagram dari bagaimana sistem FTP tadi berjalan, ya, dari sisi pengguna, ya. Ini berarti dari klien FTP-nya, komputer klien. Kemudian di sini adalah server FTP, ya, dari sisi servernya, ya. Nah, kemudian model layanan dari FTP, ya. Bagaimana model layanannya? Ya, tentu ada perangkat lunak yang digunakan, ya. Jadi services atau layanan FTP ini memerlukan software, memerlukan perangkat lunak untuk FTP client, ya, termasuk juga untuk FTP client servernya, ya. Nah, untuk bisa berkomunikasi antara FTP server dan FTP client itu akan menggunakan dua proses, ya. Jadi akan menerapkan dua proses. Proses yang pertama adalah interpreter protokol. Interpreter ini yang menerjemahkan, ya. Jadi protokol itu aturan yang menerjemahkan, menangani pemrosesan perintah FTP antara server dan klien, ya. Kemudian yang kedua yaitu transfer datanya. Ya, jadi ada yang mengatur untuk pemrosesan perintahnya, ya, apakah mau mendownload, ya, apakah mau rename atau mau create folder atau directory, atau mau transfer data. Nah, untuk transfer data ini akan ditangani oleh FTP server, ya. Bagaimana transfer data itu nanti dilakukan. Nah, setiap proses ini akan berinteraksi, ya, dengan jenis proses yang sama, ya, di mana koneksi proses interpreter dinamakan koneksi kontrol, ya. Kenapa interpreter dinamakan kontrol? Karena untuk mengontrol penerjemahan perintah, ya, yang diberikan oleh klien ke server, ya. Karena FTP ini butuh dikontrol aktivitasnya saat koneksinya berlangsung, ya. Nah, untuk koneksi antara proses transfer data, ya, jadi koneksi untuk transfer data itu, ya, dinamakan koneksi data, ya. Kenapa? Karena koneksi ini akan menjembatani proses transfer data dari server ke klien dan sebaliknya, ya, dari klien ke server. Nah, ini contoh sederhana, ya, kita bisa memanfaatkan FTP lokal di komputer kita, ya, meskipun tidak terhubung ke jaringan global, ya. Kita bisa menggunakan lokal FTP yang ada di komputer kita, ya. Nah, kita bisa install terlebih dahulu fasilitasnya. Jadi untuk tes, ya, atau untuk menguji coba. Nah, di situ kita gunakan add remove Windows component. Jadi kita buka dulu add remove Windows program, ya. Kemudian kita pilih add remove Windows component. Nah, lalu kita pilih Internet Information Services komponen, ya. Jadi ada beberapa komponen di situ, ada Internet Explorer, ada Internet Information Service, ada Management Monitoring Tool, ya. Nah, di situ Internet Information Services ini adalah layanan internet, karena FTP ini adalah sebenarnya bagian, ya, dari layanan internet. Jadi layanan internet ada dua, HTTP dan FTP. HTTP adalah Hypertext Transfer Protocol, FTP adalah File Transfer Protocol. Nah, setelah kita klik di Internet Information Service, kita klik Detail supaya kita bisa melihat layanan FTP-nya sudah aktif atau belum, ya. Nah, jadi kalau belum aktif kita centang. Ya, jadi Anda lihat di sini, ya. Subkomponen FTP itu bagian dari Internet Information Service. Ini dia bagiannya, ya.
Kita centang di situ, kemudian kita oke, ya. Di sini membutuhkan kapasitas harddisk 69,8 MB ya. Kemudian setelah kita oke akan diinstal ya. Jadi yang diinstal di sini ini adalah FTP-nya ya. Jadi FTP server ya. Seakan-akan ini jadi FTP server ya. Padahal ini adalah di Windows bukan Windows server, tapi layanannya disediakan ya. Layanan server untuk HTTP dan servernya FTP-nya disediakan asalkan kita install. Ya, kalau di Windows namanya adalah Internet Information Services. Nah, setelah instalasi selesai ya. Finish. Nah, kemudian kita buka di situ. Di bagian administratif tool ya, di Windows Anda buka control panel, kemudian administratif tool, pilih Internet Information Service. Ya. Nah, itu Anda double klik ya, maka akan dibukakan ya Windows dari Internet Information Service-nya di sini. Nah, Anda perhatikan di sini ada website. Nah, ini adalah HTTP, kemudian ada FTP site. Ya, jadi FTP ini adalah sebuah layanan situs, tetapi base-nya beda ya. Jadi FTP hanya untuk transfer file, kalau website untuk menampilkan file-file yang bisa diatur tampilannya ya. Jadi bisa terlihat lebih cantik, lebih bagus, lebih menarik ya, ada animasi dan sebagainya. Nah, yang terakhir di sini ada fasilitas untuk emailnya, yaitu SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Jadi kita membuat virtual server untuk SMTP ya. Nah, kalau kita lihat di sini FTP Anda klik ya. Nah, nanti di situ kita bisa melihat state-nya running ya. Kemudian IP address-nya masih belum di setting. Ya, ini kalau belum di setting dia masih pakai localhost. IP address-nya 127.0.0.1 ya. Nah, Anda lihat port-nya, dia listening. Jadi running ini artinya dia listening di port nomor 21 ya. Nah, kemudian kita mencoba untuk mengakses tadi ya, server FTP tadi itu. Nah, ini kita menggunakan yang model command text tadi ya. Jadi kita mengetikkan perintah, tidak menggunakan yang mode visual. Nah, kalau kita menggunakan mode visual, maka kita bisa pakai FileZilla misalnya, yang paling umum ya, paling banyak digunakan. Karena aplikasi yang lain pun sebenarnya banyak yang bisa digunakan ya untuk akses FTP, tapi FileZilla ini yang paling sepertinya paling umum ya digunakan. Nah, contoh di sini kita masuk ke CMD ya. Jadi Anda ketik saja CMD dari start run, enter gitu. Kemudian akan dibawa kita ke command ini ya, command prompt ini ya. Nah, ini Windows-nya Windows versi yang lama. Ya, kemudian kita pindah ke drive C ya, dari dokumen and setting, nama user. Cara pindahnya adalah change directory ya, cd backslash. Kemudian di posisi C ini kita ketik FTP. Nah, ini menandakan bahwa kita akan menghubungkan ke file transfer protocol ya. Kemudian kita open dulu ya. FTP-nya tadi not assign IP, jadi dia menggunakan localhost ya, tadi 127.0.1. Kita open aja di sini ya, open spasi localhost. Jadi Anda ketik nama dari localhost. Nah, setelah Anda enter, maka akan mencoba untuk tadi ya, terkoneksi dari klien ke server tadi itu ya. Di server FTP menunggu di port nomor 21 ya, di klien. Kemudian kalau sudah terhubung dengan perintah ini ya, open localhost. Nah, di situ akan muncul ya, connected to Compi. Kebetulan Compi-nya ini adalah nama server FTP-nya. Kemudian dia tampilkan bahwa 220 ya, itu kode untuk FTP service-nya ya, bahwa terhubung ya, connected gitu ya. Nah, kemudian kita harus masukkan user sama passwordnya ya. Nah, ini berarti model FTP-nya yang menggunakan username atau autentikasi ya, jadi bukan anonymous. Nah, ini kita masukkan user ya yang ada di Compi, namanya misalnya Migunani ya, gitu ya. Kemudian kalau berhasil usernya kita masukkan, dimintain password ya, kodenya 331, password required for Migunani. Kemudian diminta untuk masukkan password, kita masukkan passwordnya. Nah, kalau passwordnya berhasil, maka
muncul kode 230, artinya user Miguna ini login ya, jadi bisa atau berhasil masuk atau berhasil login ya. Nah, setelah berhasil masuk, Anda lihat di sini ya, promnya berubah menjadi FTP ya. Jadi setelah Anda kasih perintah FTP tadi, promnya berubah menjadi FTP dan sudah masuk ya, maka kita bisa kasih perintah dir itu untuk ngecek direktori ya. Nah, di sini ada pesan bahwa ini perintah ya, command atau request tadi ya, request command tadi ya. Jadi bisa memberikan perintah ke server FTP untuk menampilkan isi filenya apa gitu ya. Dir. Nah, di sini 200 port command successfully, itu artinya kode 200 itu perintah ini berhasil dijalankan. Kemudian kode 150 akan membuka mode ASCII ya transfernya. Tadi kan ada dua mode transfer ya, mode biner atau mode ASCII. Nah, ini di sini menggunakan mode ASCII ya. Nah, yang akan dibuka default direktorinya itu adalah /bin/ls ya, di folder ini. Kemudian keluar perintah 226 transfer complete, jadi transfernya berhasil. Nah, di sini ternyata tidak ada filenya, kosong ya, di /bin/ls ini nggak ada isinya ya, masih kosong. Nah, itu cara kita menggunakan apa namanya itu perintah ya, yang base-nya adalah command prompt. Nah, jadi kalau kita mau menggunakan yang base-nya itu apa namanya visual, bagaimana gitu ya. Nah, kita harus menginstal terlebih dahulu aplikasi. Nah, coba Anda perhatikan di sini ya. Nah, untuk mode visual kita harus menginstal, misalnya contoh di sini adalah FTP Client FileZilla ya. Nah, ini adalah salah satu aplikasi dari beberapa aplikasi yang ada di sana. Nah, setelah kita download ya file ini ya, FileZilla ini versinya adalah versi 3.45.1 ya. Kita install ya, jadi kita bisa install FileZilla ini dengan mengklik dua kali di bagian file executable-nya. Nah, nanti akan tampil ini ya. Kemudian kita agree aja, kita setuju. Kemudian ada pilihan aplikasi ini mau dipakai oleh siapa. Apakah untuk semua user yang ada di komputer ini atau hanya untuk user yang sekarang aktif ya. Jadi misalnya di sini saya gunakan anyone who user this computer. Jadi semua user bisa menggunakan fasilitas FTP ini ya dari klien ya. Kemudian setelah itu kita diminta untuk memilih komponen-komponennya dari aplikasi FileZilla ini. Ada icon set ya, ada language files, ada cell extension ya, kemudian ada desktop icon ya. Ya, kita centang aja semua. FileZilla client ini yang aplikasi utamanya ya, otomatis tercentang. Nah, kemudian yang lain ini adalah tambahannya. Kemudian kita klik next ya. Nah, kita klik next, maka proses instalasi akan berjalan ya. Di sana akan dilakukan ekstraksi ya. Nah, ini seperti ini. Kalau sudah selesai, maka akan complete ya. Lalu kita bisa menjalankan FileZilla ya. Kita bisa jalankan FileZilla. Kita centang aja langsung, kemudian kita klik finish ya. Maka otomatis akan terbuka FileZilla-nya ya. Oke, kemudian misalnya FileZilla tadi kita mau gunakan untuk apa namanya mengupload file web ya. Jadi misalnya kita gunakan untuk mengupload file web. Di sini saya beri contoh misalnya adalah kita mau mengupload di domain hosting, namanya adalah infinityfree.net ya. Nah, ini saya buka, ini akun saya ya misalnya ya. Nah, di bagian FTP detail inilah nanti kita gunakan untuk autentikasi. Jadi ini menggunakan mode autentikasi ya, jadi tidak anonymous tadi. Karena apa? Karena ini kita
layanannya adalah layanan domain dan hostingnya ini kita mendaftar terlebih dahulu ya. Jadi untuk keamanan data ya, keamanan file-file web yang kita upload ya harus ada username dan password ya, harus ada autentikasi. Nah, misalnya di sini sudah dimunculkan ya username-nya siapa, ini misalnya epis_sekian ya namanya, kemudian password-nya di sini kita bisa show ya, bisa kita tampilkan. Karena nanti kita akan coba koneksi ke sini ya untuk upload. Kemudian hostname-nya, jadi kalau kita mau nanti terhubung, nama server dari FTP-nya ini ya, ftpupload.net. Kemudian port-nya adalah port 21 ya. Nah, ini tadi port listening-nya tadi untuk koneksi ke sana ya. Nah, setelah kita tahu setting dari FTP server di mana tempat kita mau mengupload file-file web ya di domain dan hosting kita ya. Nah, sekarang kita catat gitu ya. Jadi kita catat supaya tidak salah untuk kita nanti memasukkan di FileZilla tadi. Ya, tadi kan sudah selesai ya, FileZilla-nya kita sudah buka tadi ya, langsung open. Nah, ini dia. Nah, nanti di FileZilla yang sudah kita open tadi, kita masukkan ya nama host atau nama server pelayan FTP-nya. Ya, jadi FTP hostname namanya ya. Jadi kita ketik di sini. Ini ya, namanya ftpupload.net. Ya, di sini ftpupload.net. Username-nya kita gunakan yang ini ya. Username epis24506741 kita masukkan. Password-nya Anda buka di sini ya, Anda show gitu ya. Tentunya ini rahasia ya, ini punya saya. Nah, Anda klik show password, kemudian Anda ketikkan passwordnya di sini. Portnya opsional, boleh Anda isi, boleh tidak, karena ini defaultnya adalah 21 portnya ya. Kemudian Anda klik Quick Connect ya. Nah, pada saat Anda klik Quick Connect, maka akan diverifikasi ya user ini ya. Diverifikasi sertifikatnya ya, apakah TLS connection-nya itu established ya. Kemudian kalau established berarti bisa login. Nah, khusus untuk login di web hosting ya, biasanya ada di folder ini ya, htdocs ini ya, biasanya di folder ini. Kalau tadi di command prompt tadi adalah bin/ls ya, /bin/ls. Nah, kalau di web itu di folder ini /htdocs. Nah, kalau ini berhasil di perintah tadi ya, perintah login ini berhasil dan langsung dibawa ke htdocs folder, maka akan ditampilkan direktorinya ya, directory listing of htdocs-nya. Nah, kalau berhasil ya dia successful ya. Nah, kemudian di respon 421 timeout, try typing a little faster next time ya. Jadi ini memberikan informasi ya bahwa koneksi sudah sukses, sudah berhasil ke htdocs, dan mungkin lebih ke depan lebih cepat ya prosesnya, karena ada ini koneksi pertama kali ya, koneksi berikutnya mungkin akan lebih cepat. Nah, tadi kita diminta untuk menerima sertifikat tadi ya, verifying certificate ya, kita okein aja di sini. Nah, nanti akan muncul ini unknown certificate, sertifikatnya tidak diketahui. Nah, maka di sini kita harus terima sertifikatnya untuk koneksi ke server tersebut. Ya, Anda lihat di sini valid formnya ya, dari tahun 2018 sampai ke 2020 bulan Maret. Ya, ada nomor serinya di sini. Kemudian algoritma enkripsinya ini menggunakan algoritma RSA dengan 4096 bit. Kemudian signature algoritmanya pakai SHA 256 bit ya. Nah, lalu ada fingerprintnya di sini ya, fingerprint untuk SHA 256 dan fingerprint untuk SHA 1-nya. Nah, di sini mendukung SSL ya. Jadi Anda lihat di sini subject of certificate adalah untuk positive SSL ya, secure socket layer. Jadi layer yang mendukung untuk koneksi secara aman ya. Nah, yang mengeluarkan sertifikat ini adalah Komodo RSA. Ya, ini sebuah vendor ya, vendor software namanya Komodo. Ini ya, muncul di sini. Kemudian hostnya di sini
di port 21 yaitu ftpupload.net.221, itu artinya di server ftpupload.net di port 21. Nah, kemudian protokolnya di sini pakai TLS dengan zipper tadi itu ya, lalu key exchange-nya RSA tadi, dan MAC address-nya AED ya. Kemudian kita klik OK aja. Nah, setelah kita klik OK, maka otomatis akan ditampilkan folder di mana domain server domain tadi itu mengarahkan ke htdoc ya tadi ya. Jadi mengarahkan langsung ke mana? Ke sini ya, ke htdoc. Nah, di sini statusnya bisa kita lihat ya, kalau sudah terkoneksi, TLS-nya sudah oke ya, login berhasil, listing directory berhasil ya. Nah, di sebelah kiri ini adalah local site. Ini drive kita ya, drive C, user/ganti, ini drive kita. Kemudian yang di sini remote site ya. Ini adalah yang ada di infinityfree.net tadi itu ya, yang ada di server webnya. Nah, biasanya kalau di server web ini ada folder-folder ini ya. Ada cpanel, ada PKI, kemudian ada soft pulls, ada htdoc, ada mail ya. Yang paling banyak dipakai nanti adalah htdoc karena ini ya digunakan untuk menyimpan file-file web ya. Nah, sementara yang di local site itu isinya ya folder kita. Nah, jadi file-file dan folder yang kita punya di komputer kita yang nanti akan kita copy atau kita upload ya ke server ini. Jadi lebih mudah ya. Nah, kalau kita lihat di sini jumlah filenya ada 21 file dan 55 directory di local site-nya. Di remote site-nya ada 4 file, 5 directory ya. Nah, kemudian kita coba membuka folder htdoc-nya ya. Tadi kan sudah tampil di situ. Nah, htdoc-nya isinya apa? Nah, akan ditampilkan ya. Ini kita klik 2 kali cara membukanya ya. Di remote site-nya kita klik 2 kali. Klik-klik itu. Nah, di situ akan muncul subfolder karena kita di sini webnya menggunakan WordPress. Ya, WordPress itu adalah sebuah CMS atau Content Management System. Jadi di sini folder-foldernya adalah folder-folder dari CMS WordPress ya. Ada WP admin, ada WP content, ada WP include ya. Nah, ini terbukti bahwa ini adalah file-file web ya. Jadi file-file web akan tersimpan di htdoc. Nah, ini kita sudah berhasil ya membuka ini. Nah, kalau kita mau mengupload bagaimana? Ya, tinggal folder atau file yang ada di klien ini kita drag ke sini, ke kanan ini ya. Kita drag, nanti otomatis akan melakukan uploading ya. Oke, kemudian kalau kita mau bikin server sendiri misalnya, kalau tadi itu kan servernya server milik Infinity Free.
menyertainya ya. Nah, kita aktifkan dulu ya. Ini tadinya nggak aktif nih, tanda silang seperti ini ya, tanda silang di Tomcat ini ya. Nah, ini kita klik dulu ya supaya nanti diaktifkan. Nah, proses aktivasi ini menunggu program menjalankan web servernya ya. Jadi misalnya kalau Apache kita klik ya, otomatis nanti di sini akan dijalankan di sini ya, installing service ya. Jadi Apache-nya akan diinstal ya. Kalau gagal ya nanti akan muncul ini, misalnya kalau kita install FileZilla gagal ya, FileZilla service detected with wrong path. Nah, misalnya ini berarti layanan FileZilla ini terdeteksi pada jalur yang salah ya. Ini path ini jalur ya. Kalau di sistem namanya directory atau folder. Jadi path ini sebenarnya adalah folder atau directory. Nah, maka di sini akan di-uninstall ya, perintahnya uninstall the service manually first ya. Jadi uninstall dulu layanan ini secara manual ya. Jadi Anda pertama kali harus uninstall dulu. Kalau sudah berhasil dia akan bilang successful. Lalu akan starting FileZilla service ya. Kemudian statusnya di sini run. Nah, kalau ini sudah berhasil kita lakukan ya, layanan service-nya kita sudah install. Nah, kemudian kita masuk di bagian admin dari server FTP. Ya, ini agak sedikit beda ya, kalau tadi itu kan di adminnya klien ya, FileZilla klien. Kalau di sini adalah admin untuk FTP-nya. Ya, jadi Anda klik di button admin ya. Di server FTP Anda klik di button admin, jadi yang ini. Nah, ini ya. Ini FileZilla, di sini ada button admin, Anda klik ini. Nanti akan diarahkan ke bagian administrator ya. Versi dari FileZilla servernya di sini versi 0.9.41 beta ya. Ini masih beta version, jadi belum rilis ya. Kemudian dia connected ke server dan dia berhasil connected ya, terhubung. Nah, terhubung ini belum sepenuhnya karena ini ada autentikasi, maka dia akan waiting for authentication. Kalau berhasil waiting authentication, berhasil terhubung, kemudian berhasil autentikasi bahwa username dan password yang digunakan benar, maka akan log on ya. Nah, ini akan berhasil untuk masuk ke sana. Nah, kemudian di sini ada, baru kita akan melakukan setting untuk user dan grupnya ya. Nah, ini sini ada icon gambar orang ini ya. Yang satu orang ini ada user, yang dua orang ini adalah grup ya. Nah, misalnya kita mau membuat grup terlebih dahulu. Grup ini adalah kelompok ya. Jadi Anda klik tadi yang gambar dua orang tadi ya, atau klik menu edit, pilih grup ya untuk membuat grup user. Jadi user itu kan punya kelompok-kelompok nanti. Ya, misalnya kalau di perusahaan itu ada sales, ya itu berarti grup user sales. Nanti kalau di bagian SDM itu staff SDM, itu grup usernya SDM. Nah, kemudian kita bikin misalnya karena di sini ada administrator web ya, kita buat grup namanya administrator ya. Ini grup administrator, kita add ya, klikin OK. Kemudian grup settingnya kita setting enable access for user inside group. Jadi administrator ini bisa mengakses semua user yang ada di grup ini ya. Oke, kemudian setelah kita berhasil, kita akan setting share folder ya. Jadi share folder bagi si administrator ini. Nah, ini yang namanya privilege tadi ya. Jadi kan untuk mengakses folder, mengakses file, mendownload, mengupload ya. Nah, di sini kita gunakan page share folder. Ini dipakai untuk mengatur ya, apakah si admin ini punya akses pada file dan directory. Ya, tentunya kalau administrator dia harus bisa baca ya, read-nya kita centang di sini. Kemudian harus bisa nulis, kita centang. Tapi nggak bisa delete misalnya, boleh ya, supaya filenya itu nggak hilang ya, meskipun oleh admin ya, dan bisa menambahkan data append ya. Nah, ini kita centang dua aja, read sama write misalnya seperti itu.
Kemudian untuk akses foldernya atau direktorinya, dia bisa bikin direktori, kita centang ya, create. Kalau nggak boleh hapus, ya delete-nya untuk direktori kita hilangkan centangnya. Lalu bisa menampilkan daftar direktori atau list ya. Dan dia juga bisa menambahkan subdirektori. Ya, jadi dia bisa bikin direktori, lalu di dalam direktori itu bisa ditambahkan lagi direktori namanya subdirektori. Nah, kalau udah seperti ini, kita oke ini ya, otomatis nanti si administrator ini dia punya aksesnya hanya ini untuk file sama direktori. Nah, setelah kita buat grup, baru kita bikin usernya ya. Jadi kita buat usernya di sini. Anda klik di icon gambar satu orang tadi ya. Ini kan user. Nah, di sini grup. Jadi bedanya itu ya. Nah, Anda klik di bagian icon tadi atau klik menu edit, kemudian pilih user bisa ya. Nah, kita tambahkan ya, add nama usernya misalnya ini ya, saya misalnya ya. Digunakan. Kemudian akun settingnya di set enable account. Jadi akun ini dibuat dan enable, bisa digunakan untuk login. Kalau Anda tidak centang ini enable accountnya, otomatis nggak bisa login nanti ya. Enable account, kemudian kasih passwordnya apa ya. Ini passwordnya untuk user ini. Kemudian dia sebagai siapa. Nah, baru kita setting di sini group membership-nya. Oh, Miguna ini misalnya di sini sebagai administrator ya. Berarti kita klik ya, kita masukkan sebagai grup administrator ya. Kemudian kita kasih deskripsi di sini ya. Atau kita bisa atur bypass user limit servernya ya. Jadi koneksi ke servernya bisa diatur berapa jumlahnya. Terus kemudian per IP berapa ya. Lalu bisa dipaksakan untuk SSL untuk setiap login usernya ya, secure socket layer, jadi aman koneksinya. Lalu kita kasih deskripsi ya, misalnya user Miguna. Kita klik OK, berarti usernya udah jadi ya. Nah, sekarang kita mau coba koneksi ya dari user Migunani tadi ya sebagai administrator. Nah, gitu ya. Dari FileZilla client. Nah, kalau tadi kan itu settingan FileZilla server ya. Nah, ini kita mau login ke FileZilla server ya. Nah, kita masih ingat kalau kita setting default yaitu hostnya adalah di localhost. Yaitu untuk uji coba FTP server. Kemudian IP-nya adalah 127.0.0.1. Jadi Anda bisa menggunakan ini ya, IP ini atau Anda ketik localhost. Jadi hostnya, kalau tadi di domain hosting tadi kita pakai ftpupload.net punyanya Infinity Free, itu online ya. Nah, ini kita ke server kita sendiri yang tadi kita sudah setting ya. IP-nya 127.0.0.1, username-nya Migunani tadi ya. Passwordnya tadi kita masukkan, portnya default ya. Kemudian kita klik Quick Connect. Nah, di sini koneksinya bagaimana? Berhasil atau enggak? Kalau koneksinya berhasil ya, dia akan masuk seperti ini ya, statusnya. Misalnya di sini koneksi berhasil, kemudian membuat folder tugas misalnya gitu ya. Masih ingat ya tadi di sini di kiri ini adalah local site. Ini berarti di drive C-nya kita. User Gansky ini berarti nama usernya adalah Gansky ya di sistem operasi Windows ya. Nah, remote site-nya ini misalnya adalah di servernya yang kita buat tadi ya. Itu di root masih kosong, nggak ada apa-apanya ya. Kemudian kita membuat direktori tugas. Tadi kan user Migunani adalah anggota grup dari administrator, dia punya privilege yaitu bisa membuat direktori kan ya, create direktori kan. Nah, ini misalnya membuat direktori tugas. Ya, dia buat di sini dan berhasil. Ya, creating, retrieving directory listing tugas, directory listing tugas successful. Kemudian setelah sukses dibuat, langsung di close ya sama servernya. Connection closed by server. Jadi kalau sudah berhasil langsung ditutup. Nah, kalau kita mau melihat ya koneksi yang dilakukan oleh klien ya atau komputer klien melalui FileZilla, kita bisa melihat status server dari FTP FileZilla-nya bahwa kita terhubung ke server tersebut gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini aktivitas logging
apa yang kita lakukan. Ya, ini persis seperti yang comment text tadi yang warna hitam tadi kalau kita pakai Windows CMD tadi ya. Kalau ini kita pakai aplikasi yang visual, meskipun begitu kita bisa lihat ini ya, perintahnya ya. Jadi username siapa tadi, Migunani, kemudian password required for Migunani, kita masukkan passwordnya, terus 230 berhasil log on ya, kemudian diberikan akses ke directory root di 257 ya, 257 root is current directory, dan seterusnya. Usernya siapa? Usernya ini Migunani, ini terlihat ya, ini IP untuk connection. Nah, kemudian kita misalnya pengen mengupload atau kita ingin membuat directory atau kita ingin download ya, kita bisa lakukan di sini. Nah, contoh di sini ya, saya mau bikin folder ya, ada folder tugas, ada folder listing, backup, ada folder kuliah ya. Nah, ini kalau berhasil nanti di sebelah kanan muncul ya nama-nama foldernya. Terus kita ingin download, klik kanan aja. Nah, kemudian kita download ya. Jadi fungsi FTP tadi kan fungsinya adalah umumnya adalah untuk upload dan download. Oke, begitu materi kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Kalau Anda merasa bermanfaat, Anda bisa like dan jangan lupa subscribe ya, untuk yang belum subscribe. Oke, baik, terima kasih. Semoga bermanfaat materi hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.